rasa soal beku orang beku. Wah, kalau lihat ini teman-teman. Ada pohon-pohon yang rindang ini tuh di sini. Duduk, sini. Semua Swastiastu. Selamat siang. Selamat datang Universitas Alumnio Fakultas Ilmu Budaya jurusan Arkeologi. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Direktur Operasional dari Provinsi, yang kami hormati dosen kepala jurusan, Estate Manager Kebun, Estate Manager Mil, dan yang kami sayangi untuk semua adik-adik mahasiswa yang pada hadir pada hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara kunjungan industri dari mahasiswa jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu. Acara selanjutnya kata sambutan dari perwakilan Universitas Alumnio, kami persilakan kepada Bapak Kepala Jurusan. Yang saya hormati Bapak Direktur Operasional Bapak DK Bangsa, yang saya hormati Manajer Pabrik Kelapa Sawit Bapak Sunardi. Jadi syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkunjung
pertemuan ini bukan terkait secara utuh, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini senantiasa kita bersyukur atas Allah hidayahnya kita untuk tempat ini. Sebelum kita lanjut, perkenalkan diri saya oleh semua staf perusahaan. Nama saya Abdul Malik. Sehari-hari sebagai dosen jurusan arkeologi dan sekarang saya di posisi sebagai ketua jurusan arkeologi. Saya putra asli Konawe, tepatnya di Kelurahan Unaha. Dan saya sudah beberapa tahun di bidang pertanian. Saya coba tamat di SMP sebelum merantau keluar pendidikannya. Sekali pulang-pulang ke kampung dan juga alhamdulillah di badan keluarga juga termasuk Pak Desa Rewoma Konahan. Nah itu sekilas info dan juga ada Pak Sanji Suseno, kepala lab arkeologi, dan ada Pak Nori Asmi SMA juga jurusan arkeologi. Di sini ada Muhammad Habis, juga staf dosen arkeologi, Pak Taman, Pak juga semua jajaran ini ada beberapa mahasiswa dan yang sudah senior. Jurusan arkeologi ini sudah berdiri sejak 2015 sebagai bergabung pada Fakultas Ilmu Budaya. Dan alhamdulillah sudah terakreditasi A. Dan jumlah mahasiswa total sekarang sudah ada 370 angkatan 2015 dan menghasilkan alumni kurang lebih 100 dan sudah berada di berbagai instansi, bahkan di swasta ada yang di Perantama. Jadi arkeologi ini konsentrasinya ke keperbudakaan dan pelestarian hasil-hasil budaya seperti artefak-artefak, makam, itu bidang-bidang akhirnya untuk bagaimana dikembangkan, dilestarikan dan dimanfaatkan. Karena tinggalan-tinggalan arkeologi artefak ini ya sangat bernilai karena dia mengandung nilai sejarah, peradaban, perkembangan manusia. Jadi juga di wilayah ini atau dia dan sekitarnya juga merupakan dulu adalah pusat-pusat peradaban yang sudah bergeser. Nah, ditandai dengan ada beberapa kuburan dan tinggalan-tinggalan gua prasejarah yang ditemukan di beberapa wilayah di Andalia. Itu yang menjadi hal yang penting. Juga dan terkait dengan kunjungan industri ini bertujuan bagaimana menambah pengalaman mahasiswa dan juga memang kegiatan program yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, kementerian, yaitu terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Kampus Merdeka, Mahasiswa Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi bagaimana mahasiswa juga diperkenalkan kepada dunia industri, bahkan ada beberapa mahasiswa kami sudah melaksanakan kuliah di universitas lain dengan bidang yang lain yang selevel. Khususnya kunjungan-kunjungan industri ini memang untuk kalau di zaman dahulu Pak Menteri Wardi Marjoyo Hadiningrat sudah memperkenalkan kepada mahasiswa ada namanya program Lead and Match. Lead and Match bagaimana mahasiswa dipersiapkan untuk bekerja dimanapun. Ini salah satunya juga arkeologi berminat dan semua kampus memiliki program-program yang memiliki perusahaan yang memang juga di sini melayani ada beberapa pekerja-pekerja. Nah, ini kan bagian daripada untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, saya dengar ya tenaga-tenaga hampir semua dari lokal. Nah, itu pekerjaan.
Jadi mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan sebentar dari arahan dari pihak perusahaan seperti apa yang dilakukan di sini. Kemudian lebih mendengarkan dari Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya atas sambutan dari Bapak Direktur Operasional PT Hartini Makmur, itu kami persilakan Bapak menyampaikan. Sekaligus presentasi mengenai izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Dan sampai ini adik-adik dalam perjalanan Gandaria sampai kemari melewati jalan yang berliku-liku, boleh ikut sama saya dulu permainan sedikit. Saya nggak capek dan boleh ngadap ke sana semua. Ngadap ke sana semua. Adik-adik ngadap ke sana. Ikutin arahan saya, dipukul punggung temannya 3 kali. Ya, dipikir. Sampai bisa, bro, jangan ngantuk ya. Sekarang balik arah. Universitas Kalorel. Yang saya hormati Pak Abdul, beserta dengan Bapak dosen yang saya dengan tempat tumbuhnya kelapa sawit dengan baik. Selain ada di daerah asalnya, yaitu daerah Afrika yang terbentang dengan garis khatulistiwa. Saya sengaja lingkapi Pak Halim Tiongkok. Tiongkok itu atau LLC Cina itu salah satu pengimpor CPU terbesar di dunia, permintaan CPU terbesar di dunia selain dari India 112 hektar 112.000 hektar kelapa sawit terdata yang ditanam. Hanya 0,74% saja dari luas daratannya di Indonesia. 1% pun nggak ada yang ditanam kelapa sawit. Arkeologi aja, kunjungan industri aja kayak kebun kelapa sawit. Tapi daratan di Sulawesi Tenggara itu nggak sampai 1% tertanam kelapa sawit. Saya bilang ini supaya terpecut
adik-adik dan semua kita yang ada di sini. Oke, lanjut. Industri perkebunan kelapa sawit, saya sampaikan secara singkat. Kenapa ceritanya kelapa sawit? Indonesia itu sebagai produsen CPO di dunia itu 59% dari semua negara yang punya kebun kelapa sawit. Indonesia ada di 59%. Nomor 2 disusul oleh tetangga serumpun kita adalah Malaysia. Lanjut. Nah, tahun 2022 ekspor kita itu ada 605 triliun. Salah satu penyumbang devisa negara terbesar, ya, dibandingkan dengan karet, kelapa, kakao, kopi dan lainnya. Lanjut. Perbandingan produktivitas minyak berbagai tanaman penghasil minyak nabati. Jadi kelapa sawit itu dia per hektarnya 4,5 jika dibandingkan dengan bunga matahari yang 1, 2 sampai 1 ton per hektar, sampai kacang tanah, kedelai dan lain-lain. Makanya defisit bunga matahari, kacang tanah, kedelai, kelapa dan kapas itu harganya mahal jika dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Lanjut. Jika dibandingkan dengan lahan dan produksinya, ya, ini luas lahannya, minyak perkebunan kelapa sawit itu bila dibandingkan 5,5%, dia itu bisa menghasilkan 32% produksi CPO maupun palm kernelnya dibandingkan dengan sunflower hanya dia 10 hektar hanya 8 ton saja. Tapi kelapa sawit 5,5 bisa dapat 32. Artinya produktivitas kelapa sawit itu berbanding kepada tanaman lainnya itu sangat menjanjikan. Nah, saya cancel di sini, saya lupa menyampaikan kalau perkebunan kelapa sawit dengan kualitas terbaik di kawasan Indonesia Timur memperhatikan keseimbangan lingkungan, aturan serta memberdayakan masyarakat setempat. Misi kami meningkatkan produktivitas lahan sehingga mempunyai nilai tambah, membuka daerah terisolir dan mendorong pola pertanian menetap dengan tujuan akhir mengurangi meniadakan perombakan hutan, melakukan alih teknologi dan manajemen pengelolaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat setempat, menjaga keseimbangan alam terutama fungsi tanah air dan tanaman, moto bersama satu tujuan untuk sukses. Untuk teknisnya, yang paling penting untuk perkebunan kelapa sawit itu yang pertama kali adalah kualitas bibit, sumber bibit yang jelas, kemudian kultur teknis bibitnya, pemeliharaan bibitnya, kemudian dari bibitnya itu harus kita seleksi umur bibit siap tanam itu harus sesuai dengan umurnya. Kemarin waktu bulan 8 ya, saya bulan 8 atau bulan 9 ya Pak ya, saya disuruh menjadi narasumber di seminar yang dilakukan oleh Disbudnya provinsi. Pada saat itu saya memberi saran jangan terlalu jauh kita untuk memikirkan hal-hal yang belum sanggup kita capai, tapi yang paling penting bagaimana petani kita itu punya sumber bibit yang jelas, itu sudah sangat membantu sekali. Ya, lanjut. Kemudian pemupukan, ya, kami melakukan pemupukan itu dengan tersentralisasi, ya, menggunakan takaran yang standar, dibuat sendiri, yang masuk standar itu. Pemeriksaan kualitas pemupukan dilakukan dengan tim kebun dan verifikasi, kemudian simulasi setiap pekerjaan pemupukan setiap saat, kemudian administrasi pemupukan yang benar. Jadi itu
kita melakukan pemupukan itu dengan sistem yang 6T. Lanjut. Sebagai salah satu bahwa kami komitmen dengan lingkungan tadi, semua karung pupuk ini dikembalikan ke hutan. Lanjut. Memanfaatkan janjang kosong, solid dan limbah cair untuk dijadikan pemupukan organik. Selain pupuk kimia, kita menggunakan juga pupuk yang hasil dari limbahnya sawit. Ya, pertama dengan jangkos, ada limbah namanya jangkos. Itu dilakukan pada lahan-lahan kritis dan berpasir. Limbah cair kita alurkan ke blok-blok. Kemudian pupuk organik yang lain solid untuk memperbaiki struktur tanah dan merangsang pertumbuhan akar tanaman basah. Jadi nanti jika diterangkan oleh Pak Bin nanti tidak ada limbah kita itu yang terbuang, semua dimanfaatkan. Nah, sebagai gambaran kepada Pak Alim, jangkos ini itu pada usia tertentu dia menghasilkan jamur itu enak dimakan, sayang mendadak. Ya sejenis jauh orang kalau semakin tidak mendadak kami mengumpulkan bisa jika dan tidak lanjut. Nah sekarang ya pria rumah-rumah makan yang di Unaha kabarnya sudah banyak minta kepada orang yang ngambil ya. Koki. Jadi satu kantong plastik kecil itu berapa harganya? 2 biji Pak. 2 biji aja 5.000. Jadi kan limbahnya aja jadi pendapatan sampingan. Ya kalau 2 biji 5.000, ada 4 biji nggak masalah. Apa namanya? Pertalite ya kan. Itulah sangat menjadikan sekali. Lanjut. Ya. Kemudian kami semprot juga sama mahasiswa mungkin 2 orang Iya. bisa dipakai. Maju Mas. Ada satu lagi mahasiswa yang perempuan mungkin perempuan. Cukup. oh salam arkeologi. Ya, terima kasih. Gimana salam arkeologi? Angkat. Arkeologi. Kita ikut saja di sini kita. Bisa ambil gambar itu? Bisa di sini apa? Bisa di dalam bercerita sih. Hah? Tapi kalau di dalam ini dulu Pak, nanti kan terlalu dekat ke mesin. Oh ya. Nah, ini maksudnya.
Ini apa kayak ini? Minyaknya juga kayak ini? Oh. Ih, baunya coba kita ke sana dulu baunya. Oh, dia tumpah di sini nih. Dia tapis tadi.